Dulu berseteru, kini menjadi sekutu. Itulah fakta terbaru yang tergambar dari musisi Ahmad Dhani dan pengacara Farhad Abbas. Dhani dan Farhad menutup tahun 2016 dengan akhir yang manis. Setelah sempat berseteru panas yang berujung pada laporan polisi bahkan hingga ke meja hijau, kini keduanya sepakat untuk berdamai. Kesepakatan Islah Dhani dan Farhad bahkan disaksikan oleh halayak luas dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama. Seperti inilah detik-detik Islah antara Ahmad Dhani dan Farhad Abbas. Masih terekam dalam memori kita betapa panas serta mendidihnya konflik antara Ahmad Dhani dan Farhad Abbas yang terjadi di media sosial. Terlebih saat putra bungsu Dhani dari pernikahannya dengan Maya Estianty, Abdul Qadir Jailani, mengalami kecelakaan hebat di jalan tol yang menewaskan 7 orang. Farhad pun berkicau sinis di akun sosial medianya. Tak terima dengan cuitan Farhad, Dhani pun melaporkannya ke polisi hingga berujung ke pengadilan. Kicauan Farhad ternyata juga membuat Al Ghazali, putra sulung Dhani yang juga kakak kandung Dul, meradang. Al sempat menantang Farhad untuk duel tinju di atas ring. Namun kini cerita panas tersebut telah usai. Dhani dan Farhad sepakat untuk mengakhiri perseteruan mereka dan berdamai. Kita sama-sama satu punya kakanda tadi, Pak Yusuf Hamka, ya jadinya ya jadi satu saudara kan, karena abangnya Farhad Abbas sama abangnya Ahmad Dhani sama Yusuf Hamka, jadi ya kita harus menjadi saudara karena ternyata ya juga dalam kasus hukum juga udah selesai semua kok, udah nggak ada urusan lagi, jadi tidak ada alasan lagi untuk berseteru. Ya sebenarnya ya abang kita Yusuf Hamka lah yang punya inisiatif, dan menurut saya juga nggak ada terlalu masalah. Perdamaian Ahmad Dhani dan Farhad Abbas bukanlah rekayasa belaka. Terbukti setelah Islah, Dhani memberikan kuasanya kepada Farhad untuk menjadi tim penasehat hukumnya guna menangani perkara hukum di Polda Metro Jaya. Ya artinya selanjutnya tadi kan saya sudah memberikan kuasa kepada Farhad Abbas untuk dalam kasus saya. Ya saya berharap sih Farhad Abbas juga benar-benar membantu kasus saya, dan kebetulan beliau juga mengerti hukumnya pasal 207, dan saya berharap akan memperkuat tim selain dari yang sudah ada. Wah, senang lah kalau Mas Dhani ini kan hanya kalau di Jerman dan di Amerika itu kalau bicara kritik presiden walaupun keras juga itu tidak ada masalah. Dalam sebuah demo, apalagi udah diberi izin. Jadi menurut saya yang dibutuhkan sekarang yang namanya emosional muda biasa, tapi bagaimana pemimpin bijaksana lebih menyayangi, mengasihi rakyatnya, aktivis-aktivis dan tokoh-tokoh seperti Mas Dhani ini. Saya senang aja. Kalau dulu sebelum kami damai begini, saya nggak pede jadi pengacara karena jadi terdakwa dulu. Tapi begitu Mas Dhani ngasih surat kuasa dan untuk membantu beliau, saya pede lagi, saya jadi pengacara lagi nih. Terima kasih Mas Dhani. Ya, sekarang langsung ke Polda sekarang ya. Setelah menandatangani kesepakatan damai, Ahmad Dhani pun langsung meluncur menuju Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan terlapor politisi dan aktivis Sri Bintang Pamungkas. Sore teman-teman semua, hari ini Mas Dhani
datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, jadi saksi terhadap terlapor Bapak Sri Bintang Pamungkas. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam lamanya, sekitar tengah malam, Dani dan tim penasehat hukumnya keluar dari Ditreskrimum. Oleh penyidik kepolisian, Dani dicecar sebanyak 40 pertanyaan seputar hubungannya dengan Sri Bintang Pamungkas. Saya juga sebenarnya agak bingung ya, karena saya sama Pak Sri Bintang Pamungkas itu nggak kenal sebelumnya. Saya kenal Pak Sri Bintang Pamungkas itu di Makobrimob tanggal 2 saat sama-sama di Ciduk ya, bukan ditangkap ya, Ciduk. Sama-sama di situ saya pertama kali ngobrol. Jadi sebelumnya saya juga nggak pernah kenal, tidak punya nomor HP-nya, tidak pernah kontak. Jarang ketemu di TV aja. Ya. Dan yang pasti tidak ada komunikasi. Ketika tanya kenal apa enggak, ya saya kenalnya ya di atas. Pas kenal waktu itu aja pas Bandung. kenal secara pribadi ya, tapi kalau tahu Pak Sri Bintang ya dari tahun 19. Kenal pribadi pas sama-sama di ruang Makobrimob. Oleh penyidik polisi, Dani juga mengaku dicecar pertanyaan mengenai pertemuannya dengan Sri Bintang Pamungkas dan tokoh politik lainnya di Hotel Saripan Pasifik awal Desember lalu. Isi pertemuan itu kan ditanya saya apakah saya melihat orasi Sri Bintang Pamungkas. Saya waktu datang Sri Bintang Pamungkas sudah selesai orasi, jadi saya jawab ya saya datangnya telat sehingga tidak bisa melihat apa yang dikatakan oleh Sri Bintang Pamungkas. Ahmad Dhani mengaku nyaman saat menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Ditreskrimum dan baru selesai lewat tengah malam. Terlebih dalam tim penasihat hukumnya kini sudah bergabung Farhad Abbas, kru yang kini menjadi sekutunya. Saya damai. Saya dulu sebelum masih ribut-ribut, saya nggak pede jadi lawyer. Saya begitu ditunjuk Mas Ahmad Dhani jadi tim lawyer beliau, saya jadi merasa bahwa pengacara lagi nih. Hikmah 212 ya? Iya. Sama Almeida. Hikmah 212 dan Hikmah Al-Maidah Ya. Ayat 51. bukan, Apa? bukan 54 4. Oh ya. kesimpulan itu.